Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Pada episode kali ini saya masih melanjutkan tafsir dari ayat surah Al-Baqarah nomor 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Baqarah ayat 41. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi pula janjiku kepada kamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Al-Baqarah ayat 41. Di dalam lanjutan dalam tafsir ini, Huzur Khalifatul Masih kedua menulis di dalam tafsir ini, yakni mengenai kata Bani Israel. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang putra. Pertama adalah Hadrat Ismail alaihissalam, dan yang kedua adalah Hadrat Ishak alaihissalam. Di dalam hal ini Huzur menjelaskan mengenai keturunan Ishak, yakni bahwa Ishak mempunyai seorang putra bernama Yakub alaihissalam. Dan Yakub pun mempunyai keturunan, yakni Yusuf alaihissalam. Dan berkenaan dengan Yakub ini memiliki satu status atau kedudukan di dalam Bani Israel, mempunyai status khusus di dalam orang-orang Yahudi. Karena itulah beliau di dalam menyebut masalah orang-orang Yahudi disebut sebagai Bani Israel, yakni keturunan Israel, maksudnya adalah anak-anak keturunan Yakub alaihissalam ini. Nah, di dalam mengenai Bani Israel ini, bahwasanya kenapa kok beliau yang awalnya namanya Yakub sekarang disebut Israel. Di dalam Kitab Kejadian pada pasal 32 ayat 30 dijelaskan bahwa satu peristiwa yang menjadi tonggak sejarah, bahwa Yakub alaihissalam suatu malam sedang mengajakkan perjalanan ditemani oleh seorang laki-laki, dan di sepanjang perjalanan itu orang itu berkelahi terus, bergulat dengan Yakub alaihissalam. Dan Yakub alaihissalam sampai pagi pun tidak pernah kalah, terus unggul beliau. Sehingga orang laki-laki itu bertanya, siapa nama kamu? Yakub alaihissalam mengatakan, namaku Yakub. Karena beliau begitu kokoh, gagah, perkasa dan tidak pernah kalah di dalam pergulatan itu, oleh orang tersebut dikatakan, nama kamu sejak sekarang bukan lagi Yakub, tapi adalah Israel. Mengapa disebut Israel? Ternyata di dalam Kejadian pasal 32 ayat 28 pun dijelaskan bahwa seorang prajurit atau tentara atau pasukan Tuhan itu adalah orang yang gagah perkasa, pemberani, yakni orang yang
memiliki kekuatan secara fisik karena engkau semalaman penuh bergulat tidak pernah kalah, maka engkau diberi nama Israel. Jadi sejak itulah maka beliau disebut sebagai Israel. Karena itulah seluruh anak-anak keturunan beliau sejak itu disebut sebagai Bani Israel. Itulah asal muasal menurut sejarah dan catatan dari buku-buku atau kitab-kitab Alkitab Kejadian ayat 30, kemudian juga ayat 28 dikatakan bahwa Yakub sekarang disebut sebagai Israel dan anak-anak keturunan beliau disebut sebagai Bani Israel. Kemudian ada juga Huzur menjelaskan bahwa para komentator dari Alkitab mengatakan bahwa orang yang tadi berkelahi semalaman suntuk dan memberi nama kepada Yakub Israel itu, orang itu adalah Tuhan. Berjelma sebagai manusia. Tapi ada pula yang mengatakan sebagai komentator dalam kitab ini, itu adalah malaikat. Kata Huzur, baiklah, apakah itu Tuhan atau malaikat, yang jelas di sini kita sedang menjelaskan masalah apa itu makna dan dari mana asal muasalnya sehingga Yakub alaihissalam disebut sebagai Israel. Itu seperti tadi itu tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 30. Kemudian pasal 32 ayat 28 yang disebutkan bahwa Yakub sekarang disebut sebagai Israel. Anak-anak keturunan beliau disebut sebagai Bani Israel. Itulah artinya. Kemudian Huzur menjelaskan lagi bahwa nama Israel itu diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam ini di dalam pandangan Tuhan yang Maha Esa. Karena beliau orang yang kuat dan pemenang. Jadi itulah makna dan asal muasal dan arti kata Israel. Jadi singkatnya adalah Israel itu artinya orang yang gagah perkasa kuat yang tidak pernah kalah. Itulah Yakub alaihi salam yang di dalam riwayat dikatakan sebagaimana tadi itu. Hadirin hadirat yang mulia. Kemudian Huzur juga menjelaskan lagi dengan subjudul Bani Israel dan Yahudi. Nah, ini perlu kita tahu juga. Kenapa sih ada sebutan Bani Israel, kemudian ada sebutan pula Yahudi. Di sini Huzur menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran memang mengenai kata Yahudi atau Yahud di dalam ayat ini yang sedang kita bahas ini Al-Baqarah 41 itu tidak tertulis kata Yahudi atau Yahud. Tetapi di dalam tempat lain itu ada disebutkan kata-kata Yahudi atau Yahud. Jadi dua hal ini perlu kita tahu juga. Apa sih maksud dan maknanya? Jadi Bani Israel digunakan pada kesempatan apa dan Yahudi dipakai pada kesempatan apa. Huzur menjelaskan bahwa perbedaan penggunaan kata Bani Israel dan Yahudi adalah kalau Bani Israel itu disebut-sebut itu adalah berhubungan dengan bangsa. Dengan bangsa, yaitu bangsa apa? Keturunan dari anak-anak Yakub. Disebut Bani Israel. Dan ini kata Huzur di dalam Quran itu disebut sampai 38 kali dalam Quran Karim. Sedangkan kata Yahudi ini telah digunakan 9 kali. Dan kata Hud, jamak dari kata orang-orang Yahudi, ini juga digunakan dalam 3 tempat atau 3 kali. Jadi melihat dari tempat-tempat ini, itu menunjukkan bahwa dimanapun kata Yahudi kita baca dalam Quran, atau kita dengar ucapan, itu adalah mengacu kepada agama kalau Yahudi ya. Kemudian kata Hud juga digunakan ini merujuk kepada juga agama juga. Jadi di sini dimanapun kata Bani Israel digunakan ditujukan kepada bangsa
Artinya di mana suatu rujukan atau referensi dibuat untuk generasi dari keturunan Yakub alaihissalam, yaitu Bani Israel. Jika referensi dibuat untuk orang-orang menyebut mereka pengikut dari Nabi Musa, maka disebut mereka itu sebagai Yahudi atau Hud. Nah, di sini jelas sekali dijelaskan oleh Huzur. Jadi apa sih maknanya itu Bani Israel dan apa itu yang disebut Yahudi? Ini jelas sekali dijelaskan oleh Huzur berdasarkan dari semua keterangan-keterangan dalam kitab-kitab. Dan kita di sini mengetahui dari penjelasan ini bahwa karena itu kata Hud digunakan di 3 tempat bersama dengan kata Nasoro atau Nasrani. Jadi ini jelas sekali berhubungan dengan masalah agama, dengan masalah keturunan atau bangsa. Ini nama-nama tersebut kita sering dengar, bahkan kita sering baca. Di dalam kitab-kitab yang kita juga sering baca di dalam kitab orang-orang Kristen, itu ada istilah Bani Israel, Al-Quran juga menyebut Bani Israel, kemudian juga menyebut orang-orang Yahudi. Artinya adalah itu masing-masing mempunyai makna. Seperti kita, orang kalau disebut orang Islam dalam bahasa Indonesia, itu disebutnya kita sebagai muslimin, orang muslim. Kemudian kita juga disebut sebagai apa? Orang-orang yang beriman, mukminin. Nah, di sini seperti itu pula dalam kata Bani Israel dan Yahudi yang diterangkan di dalam kitab-kitab mereka yang di sini oleh Huzur diambil atau dijelaskan untuk kita pahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin-hadirin yang mulia, bahwa mengenai Bani Israel dan Yahudi ini kita sudah tahu makna dan maksud serta tujuannya. Kemudian Huzur juga masih menjelaskan lagi bahwa di tempat lain kata Nasoro tidak digunakan bersamaan dengan kata seperti itu, yakni di dalam surah Al-Maidah ayat 25 misalnya. Huzur menjelaskan bahwa di situ jelas menunjukkan di tempat itu disebutkan mengenai penganut agama Yahudi. Itu adalah berurusan dengan masalah keturunan mereka juga. Jadi para pemeluk atau pengikut agama Yahudi, kemudian agama Kristen, lalu orang-orangnya juga mempunyai sebutan, dan seperti itulah pula seperti kita dalam bahasa Indonesia ataupun dalam istilah-istilah agama Islam, ini sama memiliki makna dan arti. Selanjutnya kita lanjutkan di sini bahwa istilah Bani Israel diterapkan pada mereka yang merupakan keturunan Yakub alaihissalam, baik itu mereka beragama Yahudi atau beragama Kristen ataupun yang menjadi Muslim. Kalau mereka itu berasal dari keturunan Yakub, maka disebut Bani Israel. Masalah kemudian dia pindah agama menjadi Yahudi atau dia pemeluk agama Kristen sebagai Kristiani atau dia memeluk Islam sebagai muslimin, itu dari segi imannya ya. Tapi kalau asal muasal dari keturunan itu adalah Bani Israel. Nah, seperti kita juga istilah-istilah ini sama dalam Islam juga. Jadi itu Huzur menjelaskan mengenai makna dan maksud apa itu Bani Israel dan apa itu Yahudi. Di sini ada juga orang, Huzur katakan bahwa barangkali ada orang yang keberatan atau mengkritik atau tidak paham bahwasanya keadaan perbedaan ini di mana kata Bani Israel digunakan bisa merujuk pada orang-orang yang telah keluar dari agama Yahudi, misalnya yang tadi masuk Kristen atau yang masuk jadi orang Islam. Apakah mereka itu masih ada sangkut pautnya hubungannya dengan keluarga Yakub? Nah, secara kebangsaan, secara turun-temurunnya, kalau memang itu dia berasal dari
keturunan Yakub alaihissalam yang disebut Bani Israel, maka mereka tetap sebagai orang Bani Israel. Tapi kalau dalam hal keimanan, kalau dia mengikuti agama dari Nabi Musa disebut pemeluk agama Yahudi. Kalau dia ikutnya agama yang kemudian dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam disebut orang Kristen. Kalau dia ikut kepada agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW maka disebut sebagai orang mukmin, muslim. Nah itu dalam hal masalah keimanan. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya mereka itu yang udah beragama Islam masih juga disebut Bani Israel, kita lihat dari mana dia lahir, dari keturunan mana. Maka itu akan menentukan bahwa dia adalah seorang Bani Israel dari anak-anak keturunan Yakub alaihissalam yang disebut sebagai Bani Israel. Itu jawaban yang Huzur berikan apabila ada orang yang berkeberatan atau bertanya seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada keterangan lain, yaitu bahwa jelas dari ayat-ayat ini bahwa hukum Nabi Musa yang menyatakan bahwa dirinya itu, kata orang, sesungguhnya pengikut Nabi Musa itu, yaitu orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi dari Bani Israel, itu dikatakan bahwa mereka tidak mau menerima orang lain untuk masuk agamanya. Ini ada yang bertambah seperti itu. Memang secara nyata bahwa mereka itu tidak mau orang lain dari bangsa lain ikut menjadi penganut agamanya. Tetapi kata Huzur tidak seperti itu. Sesungguhnya kenyataannya bahwa orang-orang dari bangsa lain pun ada yang masuk menjadi orang Yahudi. Karena di dalam kitab-kitab seperti disebutkan di dalam pasal 56 ayat 6 dan 7, bahwasanya apabila ada orang lain yang tinggal bersama kamu, hidup berdampingan dalam keluarga kamu, misalnya dia pembantu atau apa, walaupun dia berasal dari bangsa lain, kemudian dia pindah agama dan ikut menjadi pemeluk agama Yahudi, maka dia itu adalah juga sebagai orang Yahudi. Nah ini dari segi imannya. Tapi kalau dikatakan apakah dia orang Bani Israel? Tidak. Bani Israel adalah orang-orang yang memang dari segi keturunan atau darah itu adalah keturunan dari Yakub alaihissalam. Tapi kalau sebagai pemeluk agama bisa saja orang Arab yang masuk memeluk agama Yahudi maka disebut Yahudi. Orang Arab yang masuk menjadi pengikut orang Kristen disebut Kristiani. Bahkan orang-orang yang dari Eropa atau bangsa lainnya, mungkin Rusia, kemudian dia beat masuk mengikuti agama Muhammad SAW, maka dia disebut sebagai Muslim atau orang mukmin. Itu dari segi agama. Jadi di sini Huzur mengatakan tidak benar kalau dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mengizinkan atau melarang dan tidak mengakui kalau ada bangsa lain yang ikut kepada agama mereka. Jadi di sini sehubungan dengan masalah subjudul tadi itu yang mengenai Bani Israel dan Yahudi ini, Huzur sedemikian detil menjelaskan bahwa dari segala aspek dan seginya Huzur jelaskan mengenai apa sih maknanya itu Bani Israel dan dari mana asal usulnya, mengapa Yakub jadi Bani Israel disebutnya sebagai keturunan disebut Bani Israel, kemudian juga pengikutnya agama disebut namanya lain lagi. Nah ini seperti tadi dijelaskan bahwa maksud dan tujuan kapan disebut sebagai Bani Israel, kapan disebut sebagai orang Yahudi, padahal orang-orang sana juga sama seperti kita di sini, orang Indonesia memeluk agama Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman pada ajarannya, itu disebut sebagai orang Muslim. Dia sebagai orang yang beriman kepada agama Islam. Jadi nggak ada bedanya dalam hal ini. Tapi kalau ditanya,
Ini si A dari mana? Dia lahir di Indonesia, maka dia sebagai bangsa Indonesia. Keturunan siapa? Ya mungkin bapak dan ibu siapa namanya, seperti itu. Nah inilah dari segi dua hal itu yang Huzur jelaskan di dalam keterangan tafsir ini. Kemudian saya masih melanjutkan ini mengenai bahwasanya orang-orang Yahudi ini membiarkan orang lain selain Bani Israel juga masuk agama Nabi Musa, bahwasanya Huzur menjelaskan suatu kisah juga dijelaskan di sini. Contoh nih ya, sebagai kalau ditanya apa buktinya itu? Kalau sesungguhnya orang-orang bangsa lain juga bisa ikut menjadi penganut agama Yahudi, sehingga dikatakan bahwa mereka sesungguhnya tidak melarang. Di sini Huzur menjelaskan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan dari bangsa lain dinikahi oleh orang dari keturunan Bani Israel yang pemeluknya agama Yahudi tadi itu. Sehingga ada satu kitab di bagiannya itu disebut bagian pasal Rut. Ini Rut. Kenapa? Karena seorang wanita bernama Rut itu masuk menjadi penganut agama mereka. Ini sebagai satu contoh saja bahwasanya sungguhnya mereka tidak seperti itu menerima. Tapi memang kalau kita kembali kepada asal muasal semua nabi-nabi sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu, semua nabi-nabi sampai dari Adam sampai kepada Isa alaihissalam, itu semua nabi-nabi adalah membawa agama, ajarannya adalah untuk bangsanya sendiri, terbatas. Hanya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama untuk seluruh alam semesta, alam dunia. Sehingga dikatakan rahmatun lil alamin. Merupakan rahmat bagi semesta alam. Siapa itu? Kedatangan Muhammad Rasulullah dan agama yang beliau bawa. Islam ada untuk semua bangsa, tidak terbatas. Karena itulah bahwa penyampaian tabligh Islam ke seluruh dunia, segera pelosok-pelosoknya itu memang harus disampaikan tidak kepada bangsa apa, tapi semua manusia di alam semesta di dunia ini. Jadi inilah yang kemudian di akhir zaman ini oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam ditegakkan kembali dan diamalkan kembali mengenai tabligh Islam ke seluruh dunia. Sehingga dikatakan bahwa me teri tabliko zamin ke kinarong tak pohon caungga. Yani kata Allah, aku akan sampaikan tabligh engkau dari pelosok sampai kepada pelosok-pelosok dunia ke seluruh bangsa, negara dan semua penduduk di dunia ini. Islam harus sampai ke sana. Jadi inilah bahwa Islam turun melalui Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran Karim adalah karena untuk seluruh alam semesta. Hadirin pemirsa yang budiman, demikianlah untuk episode kali ini dapat saya sampaikan dari ayat ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir dan seluruh kru MTA mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.